Halo, saya Abian Muntaku Ilyas, saya dari kelas MJ202. Kali ini saya akan mempresentasikan ide usaha saya yang berjudul Kain Etika, yaitu pengelolaan limbah tekstil dari thrifting luar negeri dengan pendekatan yang ramah lingkungan dan tidak melanggar hukum. Oke, kita ke pendahuluan. Apa yang melatar belakangi ide ini muncul? Yang melatar belakangi dari usaha ini berangkat dari masalah nyata, yaitu banyaknya limbah tekstil dari pakaian bekas impor yang masuk ke Indonesia. Hal ini menciptakan beban lingkungan dan merugikan industri tekstil lokal. Maka dari itu, Kain Etika hadir sebagai solusi pengelolaan limbah tersebut menjadi produk bernilai. Setiap tahun, Indonesia menghadapi masalah besar terkait limbah tekstil, khususnya dari pakaian bekas impor. Banyak limbah ini berakhir di tempat pembuangan akhir, menciptakan dampak negatif bagi lingkungan dari masyarakat. Dampak terhadap lingkungan. Limbah tekstil menyebabkan pencemaran tanah dan air, mempengaruhi keanekaragaman hayati, serta berkontribusi pada perubahan iklim melalui emisi karbon yang dihasilkan dalam proses produksinya. Lalu, ancaman bagi industri lokal. Kehadiran pakaian bekas ilegal merugikan industri tekstil lokal, menyebabkan penurunan permintaan ruang kerja, dan menimbulkan persaingan yang tidak sehat dalam industri. Lalu kita lanjut ke rumusan masalah. Masalah utama yang diangkat adalah banyaknya limbah pakaian bekas ilegal, ancaman terhadap industri tekstil lokal, dan potensi pelanggaran merek jika melakukan rework sembarangan. Banyak pakaian bekas masuk ke pasar tanpa regulasi yang jelas, menimbulkan pertanyaan tentang legalitas dan dampaknya. Pelanggaran merek, tindakan rework, atau pengelolaan kembali pakaian bekas tanpa izin dapat menyebabkan pelanggaran merek dagang, menciptakan risiko hukum bagi pengusaha. Ancaman terhadap industri tekstil. Industri lokal terancam oleh biaya produksi yang lebih tinggi dan kemampuan untuk bersaing dengan harga produk yang bekas dan murah. Analisis SWOT. Dari analisis SWOT, kekuatan kami adalah konsep unik yang mengedepankan keberlanjutan dan nilai tambah dari limbah tekstil. Lalu kita lanjut ke weakness atau kelemahan. Nah, kelemahan dari Kain Etika ini adalah butuh edukasi pasar. Apa itu kelemahannya? Kelemahannya adalah untuk mendidik pasar mengenai produk-produk yang dihasilkan yang masih kurang dipahami masyarakat. Misalnya kita membuat tas, baju rework, atau alat-alat rumah tangga. Oh, opportunity atau peluang. Peluang dari bisnis ini adalah tren eco fashion yang sedang naik. Peluang bagi Kain Etika sangat terbuka dengan meningkatnya kesadaran konsumen terhadap eco fashion. Apa itu tren eco fashion? Terjadi pergeseran signifikan dalam industri mode menuju praktik yang lebih ramah lingkungan. Konsumen, terutama di kalangan anak muda, semakin mencari produk yang etis dan berkelanjutan, memberikan peluang bagi Kain Etika untuk berkembang. Lalu T, threat atau ancaman. Ancaman bagi Kain Etika adalah regulasi pakaian bekas. Regulasi ini ketat terkait pakaian bekas, serta persaingan dari produk baru yang mungkin juga dihasilkan dari limbah. Lalu kita lanjut ke strategi pemasaran. Strategi pemasaran yang digunakan adalah mengandalkan media sosial. Kinetica akan memanfaatkan platform media sosial untuk mempromosikan produk dan membangun kesadaran mengenai pentingnya pengelolaan limbah tekstil. Lalu, kolaborasi komunitas melibatkan komunitas lokal dalam proyek-proyek kreatif dan kolaborasi untuk meningkatkan keterlibatan serta memperluas jangkauan pasar. Atau kita bisa juga mengundang para KOL atau influencer yang berhubungan dengan limbah tekstil ini. Lalu
Kita juga mengedukasi konsumen lewat konten seperti before after atau proses produksi. Mengedukasi konsumen mengenai proses upcycle dan rework produk serta dampak positif dari memilih produk ramah lingkungan. Rencana operasionalnya adalah pengumpulan limbah. Operasional usaha dimulai dari pengumpulan limbah thrift lokal dan garmen sisa ekspor. Proses awal dimulai dengan pengumpulan limbah tekstil dari berbagai sumber, termasuk donasi dan kemitraan dengan penyedia limbah, atau kita bisa membeli pakaian yang sudah terlanjur masuk di toko-toko thrifting. Proses produksinya adalah kita setelah mengumpulkan limbah, limbah akan disortir dan melalui proses kreatif untuk dijadikan barang baru, memastikan setiap produk unik dan berkualitas tinggi. Penjualan produk. Produk air produk akhir akan dijual melalui platform online, termasuk website resmi dan marketplace, serta melalui event lokal. Rencana keuangannya, modal awal sebesar Rp15 juta untuk digunakan alat produksi, sewa, dan operasional. Target penjualan sekitar 200 produk per bulan dengan estimasi profit hingga Rp20 juta per bulan. Kesimpulannya, Ken Etika berkomitmen untuk menjadikan pengelolaan limbah tekstil sebagai solusi berkelanjutan dan etis, membawa dampak positif bagi lingkungan dan masyarakat. Sebagai penutup, KN Etika tidak mendukung praktik thrifting ilegal, namun hadir sebagai solusi atas limbah tekstil yang sudah masuk. Kami memberi nilai baru dengan cara kreatif, etis, dan berdampak. Bila ada salah kata atau ada kekurangan, mohon dimaafkan. Saya Abian Muntako Ilyas dari kelas MJ202. Terima kasih.